Siapa yang tak kenal salah satu jenis makhluk halus yang sudah melegenda dari masa ke masa? Ya, pocong. Inilah beberapa mitos soal pocong yang mungkin kamu gak pernah pengen temui sendirian. Pocong bisa meludah. Salah satu hal yang tidak pernah kita harapkan, mungkin salah satunya adalah bertemu langsung dengan pocong, apalagi dalam jarak yang sangat dekat. Banyak cerita beredar di masyarakat, di mana jika kita tidak sengaja melihat atau bertemu langsung dengan pocong, jangan sekali-sekali mencoba untuk mendekatinya atau bahkan menantangnya. Beberapa masyarakat di Indonesia sendiri meyakini sosok pocong yang jika kita temui dalam jarak dekat bisa menyemburkan ludah yang konon dapat membuat badan kita berbau busuk dalam waktu yang sangat lama, bahkan hingga kita jatuh sakit. Benar atau tidaknya cerita tersebut, ada baiknya kita menghindari untuk berurusan langsung dengan makhluk yang satu ini, walaupun diyakini sosok pocong hanyalah jelmaan jin yang memang berniat untuk mengganggu dan menakut-nakuti manusia dengan menyerupai orang yang sudah meninggal. Mitos selanjutnya adalah kehadirannya ditandai bau busuk. Apakah di antara kalian ada yang pernah mengalami tiba-tiba mencium bau busuk menyerupai bau bangkai ketika di tempat-tempat sepi atau mungkin di rumah kalian? Untuk kalian yang hobi berwisata malam atau mengunjungi tempat-tempat angker untuk mencari kebenaran mengenai hal-hal gaib atau sekedar menguji mental dan nyali, pasti nggak asing lagi dengan kemunculan bau busuk secara tiba-tiba. Konon, bau busuk ini merupakan pertanda kehadiran sosok pocong di sekitar kamu. Tidak ada bangkai hewan, tidak ada sampah yang membusuk, tapi kok tiba-tiba ada bau busuk. Pastikan saja kalau kalian gak sendirian di tempat itu, karena memang selain memunculkan bau busuk, kadang mereka nekat memperlihatkan wujudnya di depanmu, bahkan jika kalian sedang beramai-ramai. Coba tengok kanan kirimu dan perhatikan bau-bau aneh saat ini. Yang berikutnya adalah suka menempati tempat-tempat bekas kejadian mengerikan. Sudah gak asing lagi kalau tempat-tempat bekas kejadian mengerikan seperti kecelakaan, kebakaran yang memakan korban jiwa, hingga pembunuhan atau bahkan gantung diri akan mengundang hal-hal yang berbau mistis. Dari mitos yang beredar, tempat-tempat seperti ini sangat disukai oleh makhluk halus berjenis pocong. Konon, mereka sangat menyukai tempat-tempat seperti itu karena memang bertujuan untuk mengganggu dan menakut-nakuti manusia. Terlebih, tempat-tempat yang memakan korban jiwa. Mereka sangat suka menyerupai orang yang sudah meninggal hanya untuk sekedar mengganggu atau bahkan menempati tempat tersebut karena memang biasanya tempat-tempat mengerikan seperti itu akan ditinggali bahkan hingga tidak terurus bertahun-tahun lamanya. Daripada memikirkan tempat-tempat seperti itu, apalagi berniat mengunjunginya, masih banyak tempat yang jauh lebih baik untuk dikunjungi. Bersarang di pohon pisang. Semasa kecil pasti kita banyak mendengar cerita, jangan main di pohon pisang. Bukan tanpa sebab, banyak orang tua percaya secara turun-temurun bahwa pohon pisang biasa dijadikan tempat pocong untuk bersarang atau berdiam diri. Entah apa sebabnya, namun kepercayaan ini masih dipegang kuat oleh beberapa orang. Bahkan, ada beberapa pantangan dan syarat untuk hanya menebang pohon pisang yang dipercayai angker atau berpenunggu. Tidak lain atau tidak bukan, karena yang menunggu pohon pisang biasanya adalah sosok pocong. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tinggal di daerah yang akses jalannya banyak bertemu kebun pisang. Ada baiknya kalian berdoa selama melewatinya karena bisa jadi kamu gak sendirian. Tali pocong bisa dijadikan sarana memelet hingga penglaris usaha.
banyak orang memanfaatkan tali pocong sebagai sarana pesugihan atau untuk memikat lawan jenis. Dari semua itu, yang paling sering kita temui adalah pesugihan restoran. Dari kalian semua pasti pernah mengunjungi restoran atau tempat makan yang sangat-sangat ramai hingga terlihat tidak masuk akal karena makanan yang begitu sederhana dan terkesan biasa saja. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang pernah mengalami makan di tempat lebih enak daripada dibawa pulang. Mendadak rasa makanan akan terasa hambar dan bisa dibilang gak enak. Bisa jadi restoran itu menggunakan pesugihan dan salah satu media untuk pesugihan tersebut adalah pocong. Konon, tali pocong ini sangat ampuh dan paling mudah untuk menjadi media pesugihan usaha makanan. Dari beberapa cerita masyarakat yang beredar, konon selain tali pocong disimpan, kuah makanan yang disajikan itu diludahi si pocong. Bahkan ada sosok pocong yang liurat terus menetes ke dalam kuali makanan atau ke piring si pembeli. Gimana? Berani coba makan? Atau jangan-jangan kalian mau coba pesugihannya? Siap-siap berurusan dengan pocong. Yang terakhir, jika tali pocong tidak dilepas, maka akan bergentayangan. Salah satu legenda yang beredar di masyarakat adalah jika menguburkan seseorang yang sudah meninggal, tali pocongnya harus dilepas. Jika tidak, maka si orang tersebut arwahnya akan bergentayangan selama 40 hari. Bahkan dia akan mendatangi orang-orang untuk meminta dibukakan tali pocongnya. Namun, banyak sumber mengatakan ini hanyalah mitos belaka. Itu hanyalah ulah jin kafir yang berniat mengganggu manusia. Dari semua mitos yang beredar, ada baiknya hindari saja berurusan dengan makhluk yang satu ini. Dan jangan lupa berdoalah dimanapun kamu berada, karena kita tahu kamu gak sendirian.